Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Bro? Semoga kita semua tetap sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu dimurahkan rezekinya. Oke Mas Bro, sudah sekian lama saya tidak posting video Mas Bro, karena berbagai kesibukan di pekerjaan saya. Dan Alhamdulillah istri saya sudah mulai membaik keadaannya Mas Bro. Sekarang saya ingin membuat sebuah video yang bukan tentang servis-servis ya Mas Bro. Ini adalah salah satu permintaan dari mas-mas subscribernya, minta salah satu alat saya dijadikan sebuah giveaway Mas Bro. Nah, untuk kali ini saya akan coba meniru mungkin ya Mas Bro. Saya tidak pernah menonton yang namanya giveaway, dan saya belum pernah memberikan giveaway. Giveaway ini saya tujukan kepada Mas Bro semua, saudara-saudara, teman-teman semuanya yang masih setia di channel saya setelah sekian lama saya tidak posting video karena kesibukan saya bekerja ya Mas Bro. Nah, sambil nanti ada sekitar 3 pertanyaan untuk mendapatkan giveaway ini Mas Bro. Alat untuk cek driver lampu ya Mas Bro, yang portable, bisa menggunakan cas HP. Ini sudah ada videonya di video saya sebelumnya tentang cara penggunaannya, silahkan nanti dicek kembali di video saya sebelumnya. Dan ini akan saya berikan dengan cuma-cuma kepada Mas Bro atau subscriber semuanya yang berhasil menjawab pertanyaan saya dengan benar melalui komentar saja ya Mas Bro, melalui komentar. Nanti akan saya berikan pertanyaannya, sekaligus saya ingin ceramah tentang sesuatu Mas Bro, tentang diri saya. Mungkin tidak penting, tapi semoga saja menjadi sebuah inspirasi. Bukan inspirasi untuk kaya, tapi inspirasi untuk tetap berusaha Mas Bro. Judulnya adalah dengan keterbatasan kita tetap bisa berkarya, dengan keterbatasan kita tetap bisa berusaha. Nah, itu ya Mas Bro. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengaku dahulu Mas Bro, sebelum pertanyaan pertama ini ya Mas Bro. Saya ingin mengaku dahulu bahwa saya ini bukannya seorang teknisi Mas Bro. Saya hanya seorang petugas outsourcing di sebuah perusahaan pihak ketiga dari sebuah perbankan Mas Bro. Jadi saya bekerja sebagai tenaga outsourcing di bidang kebersihannya. Jadi kalau dibilang yang kerennya mungkin cleaning service gitulah Mas Bro. Nah, tapi mengapa saya menggeluti bidang ini? Nanti akan kita kupas tuntas ya Mas Bro. Semoga ceramah saya ada manfaatnya nanti Mas Bro. Jadi saya ini hanya lulusan SMA Mas Bro. Saya tidak mempunyai basic untuk ke elektronik, tidak pernah kursus atau pelatihan di mana-mana tentang elektronik. Akan tetapi semenjak dari kelas 1 SMP dan seterusnya, saya seperti punya keinginan yang kuat untuk membongkar-bongkar alat elektronik yang sudah rusak maupun yang masih bagus. Saya otak-atik sampai kesetrum beberapa kali, walaupun dengan alat-alat yang sangat tidak memadai Mas Bro. Membuka baut saja menggunakan paku, kemudian baterai-baterai bekas dari jam itu saya sambung-sambungkan supaya bisa menghasilkan voltase tertentu. Dan sampai sekarang saya masih hobi. Nah, mungkin namanya hobi ya Mas Bro. Hobi untuk melakukan hal-hal yang seperti ini, membuat prakarya atau alat-alat yang lebih memudahkan kita untuk bekerja, menservis sesuatu atau menangani suatu masalah ya Mas Bro, terutama dalam hal elektronik dan listrik. Nah, sebelum lanjut saya akan bacakan dahulu Mas Bro, nanti akan tampil pertanyaannya secara
tampilan di screen-nya Mas Bro. Jadi pertanyaannya adalah yang pertama ya Mas Bro. Pertanyaan ini sebenarnya hanya menggunakan logika Mas Bro. Jadi kemungkinan tidak bakalan ada di Google. Anda cukup untuk memikirnya secara rasional saja, insya Allah Anda bisa menjawabnya. Dan pertanyaan ini saya karang sendiri, saya buat sendiri. Sudah lama saya ingin untuk mempertanyakan ini, dan tentu saja pertanyaan ini sudah saya punya jawabannya. Jadi pertanyaannya seperti di layar ini Mas Bro ya. Rumah Anda di sisi kanan jalan, yaitu arah utara. Anda ingin keluar mengendarai sepeda motor menuju arah timur. Nah, pertanyaannya, arah manakah yang pertama kali Anda lihat ketika Anda ingin berkendara di jalan? Itu adalah pertanyaan yang pertama ya Mas Bro. Jadi kita akan keluar dari rumah menuju jalan raya Mas Bro. Kita mengendarai sepeda motor ataupun mobil. Nah, ketika kita sampai di bibir pinggir jalan, kemanakah arah yang kita lihat? Posisi rumah kita adalah di bagian utara, arah utara. Nah, jawabannya hanya ada dua Mas Bro. Mau melihat ke barat atau ke timur, itu saja Mas Bro. Nah, itu adalah pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua nanti ya Mas Bro, saya cerita-cerita lagi. Jadi selain saya hanya lulusan SMA, saya juga sebenarnya adalah buta warna Mas Bro. Buta warna parsial, yaitu buta warna sebagian. Nah, buta warna parsial ini tidak bisa membedakan warna-warna yang lemah seperti warna ungu atau biru ketika birunya biru muda atau biru yang agak lemah, maka akan terlihat samar-samar seperti ungu ataupun hijau atau gimana gitu Mas Bro. Saya tidak bisa membedakannya. Sudah terbukti, saya sudah mengecek ke dokter, diberi tes yang bulat-bulat itu Mas Bro, warna-warna bulat membentuk angka-angka. Saya hanya sebatas mungkin separuhnya bisa menjawab, sisanya saya tidak bisa membedakan ataupun menemukan angka atau tulisan yang ada di tesnya itu. Jadi saya sudah divonis bahwa saya buta warna parsial atau buta warna sebagian, sehingga seharusnya saya tidak diperbolehkan untuk bekerja ataupun berkutat atau berkecimpung di dunia elektronik Mas Bro. Karena di dunia elektronik ini kita harus teliti mengenai warna, terutama ketika kita menjumpai komponen yang namanya resistor, kita harus mengetahui nilainya dari warna. Sedangkan saya tidak bisa atau sulit untuk membedakan warna-warna yang lemah, sehingga bakalan sulit saya jika terjun langsung ke dunia elektronik ini. Nah, siasat saya bagaimana? Saya tanya istri saya Mas Bro. Jadi ketika saya mengetahui sebuah resistor yang kita curigai berubah nilainya atau rusak, saya tanya ke istri saya berapakah nilainya atau warnanya berapa, nanti saya kalkulasikan. Nah, itu adalah salah satu kekurangan saya Mas Bro. Yang kekurangan selanjutnya yang saya punya Mas Bro, ya kesibukan kerja ya Mas Bro. Saya bekerja dari pagi sampai maghrib. Jadi ketika pulang mungkin saya kurang bisa fokus untuk memberikan ilmu walaupun yang sederhana. Saya sudah lelah bekerja, jadi saya mohon maaf jika video-video saya durasinya agak pendek ataupun masa postingannya agak lama-lama ya Mas Bro. Tapi insya Allah setelah alhamdulillah istri saya mulai sembuh, saya akan mulai aktif lagi membuat video. Semoga video saya bermanfaat untuk Mas Bro, saudara-saudara semua. Dan terima kasih kepada Mas Bro semuanya yang sudah membawa channel ini
ke tingkat subscribernya sudah 1000-an lebih, 1500 lebih Mas Bro. Saya dulunya berpikir pesimis, apakah bisa ya dalam jangka waktu 1 tahun. Saya kemarin menargetkan 10 bulan, ternyata selama 8 bulan subscriber saya sudah sampai 1000 subscriber. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Mas Bro atas dukungannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua Mas Bro. Pertanyaan kedua ini sebenarnya sama dengan pertanyaan pertama, tapi saya edit sedikit. Silahkan lihat di layar dan dengarkan pertanyaannya. Rumah Anda di sisi kanan jalan, yaitu arah utara, tetap sama ya Mas Bro. Anda ingin keluar mengendarai sepeda motor menuju arah barat. Nah, bedanya yang tadi, kita ingin menuju arah timur yang pertama ya Mas Bro. Sekarang kita menuju arah barat. Jadi, arah manakah yang pertama kali Anda lihat ketika Anda ingin berkendara di jalan? Nah, untuk dua pertanyaan ini, silahkan berikan jawabannya. Jawabannya cuma 2 saja Mas Bro. Pilih salah satu, ke timur atau ke barat, itu saja. Dan silahkan sebutkan alasannya masing-masing dari jawaban pertama dan jawaban kedua ya Mas Bro. Via komentar saja, silahkan ditulis di komentar jawaban pertama, jawaban kedua apa, kemudian jawaban pertama alasannya apa, dan jawaban yang kedua alasannya apa. Oke, lanjut Mas Bro. Nah, tadi background saya kan cuman SMA Mas Bro ya. Kemudian saya buta warna parsial. Itu sebenarnya jika saya tes di perusahaan, saya sudah tidak bakalan keterima Mas Bro. Nah, saya ternyata keterimanya sebagai cleaning service Mas Bro. Jadi petugas kebersihan, bersih-bersih. Alhamdulillah tercukupi kebutuhan saya Mas Bro. Kebutuhan keluarga saya tercukupi. Dan kenapa saya memilih untuk tetap mengembangkan servisan ini Mas Bro? Padahal saya mempunyai banyak kekurangan ya Mas Bro. Saya kekurangan waktu, saya kekurangan ilmu karena saya tidak dibekali dengan kursus ataupun sekolah yang memadai. Jadi apakah yang membuat saya mau berkecimpung di dunia perlampuan atau perelektronikan ini? Jawabannya adalah karena perlampuan ini sangat banyak dibutuhkan oleh kita semua ya Mas Bro. Jadi sudah sekitar 3 tahun sebelum saya membuat video tentang cara servis lampu ini, saya sudah mulai mengumpulkan di tempat kerja saya itu Mas Bro. Banyak sekali lampu-lampu di ruangan-ruangan kantornya yang sudah mati, sudah rusak, dibuang ke tempat sampah dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Nah, dari situ saya mulai mengumpulkan dari tahun berapa ya? Sekitar 3 tahun dari 2023 ya, sekitar tahun 2000 atau 2020 lah Mas Bro, 2019 mungkin ya. Saya mulai mengumpulkan. Kemudian saya kumpulkan sambil belajar sedikit-sedikit mengenai bagaimana sistem dari lampu LED, termasuk lampu LHE saja. Saya pelajari dari mulai yang seperti ini Mas Bro, menggunakan chip LED DC dan drivernya terpisah, sampai yang seperti ini yang biasa disebut LED AC. Itu saya pelajari secara otodidak, secara Google, secara YouTube, secara macam-macam yang saya pelajari, berbekalkan dengan hobi saya yang sejak kecil itu. Maka saya memberanikan diri untuk membuat alat ini pertama Mas Bro. Saya buat alat ini, kemudian saya kembangkan untuk belajar menservis ini, mengetahui sistemnya seperti apa. Saya mulai berencana untuk memperbaiki lampu-lampu tersebut, kemudian mungkin bisa saja saya jual.
Dan alhamdulillah memang tetap laku di pasaran nih Mas Bro, karena kita bisa memperbaiki ini dari harganya yang bisa sampai setengahnya Mas Bro, setengah dari harga barunya. Sedangkan kita bisa menjaga kualitas lampu ini supaya tetap aman, juga tetap awet dan tetap terang seperti aslinya dengan harga yang lebih murah. Nah, dari situlah saya sangat berminat untuk memperbaiki lampu, terutama lampu ya Mas Bro. Dari situlah saya sangat berminat dan saya membuat beberapa alat supaya untuk mempermudahkan kita bekerja, dan saya bagikan ke Mas Bro semuanya, ke saudara-saudara semua, supaya jika ternyata alat-alat saya yang saya buat ataupun cara yang saya lakukan itu ada benarnya, semoga saja ada manfaatnya. Nah, tujuan saya membuat video YouTube dari awal adalah itu Mas Bro. Awalnya saya pesimis, apakah cara saya ini benar, apakah cara saya ini salah. Ternyata setelah saya buat alatnya, saya pahami, alhamdulillah cara saya sudah termasuk benar menurut saya ya Mas Bro. Bisa saja master-master di sana ataupun orang yang lebih berpengalaman mungkin punya pendapat berbeda tentang alat-alat yang saya buat ini, atau alat-alat yang saya buat ini terlalu sederhana ataupun kampungan atau tidak praktis atau gimana. Itu terserah master-master di sana untuk menilainya gimana. Yang penting menurut saya alat-alat yang saya buat ini alhamdulillah bermanfaat untuk saya, dan dengan beberapa inovasi saya buat secara portable, secara ringkas dan fungsional ya Mas Bro. Semuanya berfungsi dengan baik. Nah, jadi alat ini akan saya berikan ke subscriber di sini yang berhasil menjawab 3 pertanyaan. Nah, tadi pertanyaannya baru 2 ya Mas Bro. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Saya lihat dulu pertanyaannya. Nah, ini tetap pertanyaan logika Mas Bro. Mungkin kalau yang pertanyaan ketiga bisa jadi ada di Google, silahkan dicari saja kemudian jawab, kemudian berikan alasannya. Oke, pertanyaan ketiga, mengapa lampu signal mundur pada mobil selalu berwarna putih? Nah, itu pertanyaan Mas Bro. Sangat simpel sekali, bisa dipikir secara logika. Akan tapi jika Mas Bro mau nyari di Google, silahkan saja, tidak masalah. Jadi setiap mobil kan punya indikator atau signal lampu untuk mundur ya Mas Bro. Jika diperhatikan hampir semuanya sih, mungkin ya semuanya, lampu indikator untuk mundurnya berwarna putih. Untuk apakah warna putih itu? Kenapa tidak dibikin warna ungu ataupun biru ataupun hijau? Kalau merah sudah pasti untuk lampu remnya dan lampu standby-nya ya Mas Bro. Sedangkan lampu depannya lampu biasa. Jadi mengapa lampu signal mundur pada mobil selalu berwarna putih? Oke. Saya lanjut lagi ya ceramahnya ya Mas Bro. Jadi karena banyaknya lampu-lampu bekas yang tidak dimanfaatkan itu Mas Bro, saya tergerak untuk menservisnya. Jadi mungkin saya inginnya segala sesuatu yang berkaitan dengan lampu itu tetap dimanfaatkan. Bagaimana caranya lampu itu bisa bermanfaat selain dibuang saja ya Mas Bro. Jika dibuang rata-rata, kalau di daerah saya ini, daerah Riau, jika dibuang rata-rata paling untuk dirongsokannya akan digunakan atau diambil aluminiumnya saja atau casingnya saja. Jadi sangat tidak produktif. Jika kita bisa mengolahnya menjadi lampu yang bisa digunakan lagi dengan keamanan, dengan terangnya, dengan wattnya yang sama, dengan awetnya yang sama, kenapa tidak kita gunakan ya Mas Bro? Nah, dari lampu-lampu ini saya sudah mendapat
penghasilan juga Mas Bro, ada penjualan ke salah satu universitas, menginginkan penggantian lampunya secara keseluruhan. Kemudian mungkin untuk yang tetangga-tetangga bisa juga. Saya hanya butuh waktu saja Mas Bro untuk mengembangkan usaha ini, mungkin secara online, karena jika secara offline kemungkinan agak sulit untuk memajangnya. Mungkin waktunya pun saya tidak bisa standby full di rumah. Jadi saya akan mengembangkan servis lampu ini atau hasil dari servis lampu ini secara online, akan saya pasarkan mungkin secara pelan-pelan. Nanti saya akan update video berikutnya bagaimana caranya saya untuk memasarkan lampu seperti ini. Mungkin kalau lampunya dipasarkan di pinggir jalan tetap laku Mas Bro, akan tapi ya dia terbatas pemasarannya di sekitar lokasi itu saja. Jadi mungkin jika menurut saya lebih baik jika pemasarannya secara online dengan jaminan garansi ya Mas Bro. Nah, garansi ini termasuk yang sangat berpengaruh untuk penjualan, karena untuk barang-barang bekas seperti ini jika kita tidak memberikan garansi, maka bisa saja konsumen akan ragu membeli ke kita. Jangan-jangan cuman dicamper saja, ataupun lampunya sudah mati kemudian di otak-atik sedikit kemudian dijual lagi. Nah, nanti customer ataupun pelanggan kita ragu untuk membeli dagangan kita. Lampu-lampu bekas produksi kita akan sulit terjual. Nah, mungkin itu saja Mas Bro. Saya sudah kehabisan kata untuk memberikan ceramah atau motivasi yang bukan untuk kaya ya Mas Bro, motivasi untuk berusaha. Jadi inti dari video ini adalah saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Mas Bro, saudara-saudara semua, sehingga saya bisa sampai ke level ini. Maksudnya bukan video YouTube-nya Mas Bro. Saya mempunyai sebuah, bukan kebanggaan, saya mempunyai sebuah kepuasan Mas Bro, dari saya membagikan sesuatu ilmu yang menurut saya bermanfaat. Saya alhamdulillah puas dan syukur-syukur jika video yang saya buat sebelumnya itu bermanfaat bagi orang lain. Itu saya sangat bersyukur sekali, sangat senang sekali. Dan terima kasih atas dukungan dari Mas Bro semuanya. Jadi untuk giveaway-nya silahkan ditulis di komentar ya Mas Bro, siapa yang menjawab dengan benar dengan alasan yang menurut saya benar, akan saya berikan alat tester ini secara gratis. Tapi ongkirnya silahkan dibayar sendiri ya Mas Bro. Nanti saya akan kirimkan, kemudian dibayar sendiri ongkirnya. Kalau umpamanya ternyata yang dapatnya orang Riau atau orang Pekanbaru juga, silahkan jemput ke rumah. Dan nah ini kalau yang mau stikernya ini boleh juga Mas Bro mampir ke rumah saya. Stikernya saya cetak begitu saja. Jadi kebanggaan saya bukanlah saya berhasil mendapatkan subscriber ataupun jumlah tontonan yang banyak. Saya pun belum merasakan rasanya yang namanya hasil dari YouTube pun saya belum merasakan Mas Bro. Saya hanya sangat senang sekali ketika Mas Bro atau saudara-saudara semuanya berkomentar mengatakan bahwa apa yang saya bagikan itu bermanfaat, dan mereka mendoakan saya dan keluarga saya selalu sehat selalu. Itu alhamdulillah, terima kasih banyak. Oke Mas Bro, sudah terlalu lama saya mengoceh terus Mas Bro, dan sudah 25 menit. Mungkin sekian saja Mas Bro video giveaway yang saya buat ini. Semoga ceramah saya ada manfaatnya, semoga ada hikmahnya,
semoga menjadi inspirasi. Jika Mas Bro mempunyai hobi yang sama, silahkan dikembangkan. Mungkin bukan secara instan, silahkan belajar secara sedikit-sedikit dulu dari awal, seperti saya ya Mas Bro, penuh dengan keterbatasan tapi saya ingin belajar, dan alhamdulillah saya berhasil di tingkat seperti ini. Nah, oke ya Mas Bro, terima kasih banyak sudah mengikuti saya sampai akhir Mas Bro. Insya Allah saya akan lebih mengintenskan lagi video-video saya tentang beberapa trik ataupun cara ataupun metode yang mudah untuk menservis alat-alat elektronik, lampu, kreasi yang menarik ataupun yang berfungsi dengan baik atau yang fungsional. Saya akan lebih intenskan lagi insya Allah. Dan oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.